Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Ini saya mau ngapain? Ini tentu memecahkan sebuah dilema ini kalau bisa. Banyak sekali pertanyaan sebuah oli ini. Jadi oli R134, oli R600, 29 dan lain-lain, 290. Ini tentu oli ini jelas ini berbeda-beda. Apa sih sebenarnya sebuah oli? Oli ini fungsinya ngelicinin piston ini seperti motor ini. Sama tidak jauh dengan motor. Tapi kenapa misalkan oli 134 kemudian diisi freon R600, apakah bisa? Kalau dari logikanya, oli ini ngelicinin piston sangat bisa. R600 diisi 134 misalkan. Kalau dari logikanya, oli ini fungsinya ngelicinin piston, sedangkan oli ini licin, ini sudah pasti bisa. Apakah ini harus seperti itu? Menurut saya ini sebagai bengkel jangan Anda lakukan. Memang ngomong gampang, saya ganti oli R600 untuk 134 ini aman. Aman, mungkin konsumennya nggak ngebel ini, mati nggak ngebel ke Anda. Jadi seperti itu. Atau 134 ini di R600. Saya sudah 3 tahun aman-aman, konsumennya nggak ngebel ke Anda, mungkin pindah ke orang atau bagaimana, atau sudah mati kemudian tidak ngebel. Ini kan luar biasa untuk Anda. Tentang oli ini tentu saya akan unggah dan saya akan bakar ini oli. Oli R600 dan 134 ini saya akan bakar uji satu persatu. Sebenarnya dari teori panas ini, apa ada sebuah perbedaan atau tidak? Karena tentu sifat oli ini kerjanya hanya ngelicinin piston. Hanya saja ini kalau sudah isi yang namanya freon, ini sudah berbeda lagi ini. Makanya kalau yang lagi belajar, usahakan jangan ikut-ikutin ini. Oli R600 taruh 134. Dari teori logika ini memang fungsinya ngelicinin si piston. Tapi kalau sudah bertemu dengan freon, ini sudah pasti berbeda lagi ini. Sifat freon 134, 600 ini sudah berbeda. Tingkat panas, tingkat kecepatan, ini sudah berbeda semuanya. Tingkat blok piston seperti apa, kuatnya, besi apa, ini sudah pasti berbeda. Makanya saya anjurkan supaya jangan, bukan jodohnya Anda pasang. Saya akan uji ini 134 ini. Dan ini oli R600 murni ini, yang bongkaran isi dari freon. Saya akan uji dengan sebuah sendok ini. Dan saya akan bakar. Karena dalam bahasa ini ada yang namanya oli palsu dan tidak palsu. Jadi ada oli yang palsu, baik motor maupun apapun, ini ada. Jadi kalau misalkan dibakar ini ngebulnya seperti hitam kayak solar, ada. Kemudian dibakar ini tidak ngebul asapnya atau putih, ini ada. Jadi saya menggunakan teori seperti itu supaya Anda paham tentang dunia oli, karena ada oli palsu, kemudian oli R600 134, 134 isi 600. Ini silahkan saja. Dari fungsinya, oli ini hanya melicinkan sebuah piston. Tapi kalau kata saya, harus ikutin prosedur. Artinya jodoh-jodohnya, kemudian supaya aman, lagian harga oli ini tidak seberapa. Kalau lagi belajar gara-gara oli ini bisa tambah puyeng misalkan, atau tambah mampus kompresornya, Anda resiko seperti itu kan repot. Makanya kalau mengikuti konten saya,
video saya arahkan ke yang benar supaya tidak tambah puyeng ini. Ini ada R134 ini. Saya akan tes bakar dengan sebuah sendok. Apakah ini ngebul atau seperti apa atau sama oli ini R600 dan 134 ini ada perbedaan karena ini belum saya coba. Misalkan R600 ini sedikit nyala atau 134 ini tidak. Ini Anda akan saksikan ini. Saya uji sendiri hanya kira-kira. Anda akan saksikan ini. Saya cari korek dulu ini. Oke guys, Anda akan saksikan, saya akan tuang oli dan saya akan nyalain ini. Anginnya banyak ini. Aduh, anginnya banyak sekali. Saya geser di sono ini karena ini angin banyak. Oke. Saya akan tes oli R134 dulu ya. Saya tuang ke sendok ini. Cukup sedikit saja. Saya akan bakar ini. Tingkatannya seperti apa sebenarnya? Apakah ini ngebulnya hitam atau putih? Anda akan saksikan ini. Ini ngebulnya putih tuh. Ini stainlessnya yang rontok. Sendoknya ini yang masalah. Ini ngebulnya putih. Olinya masih bening, ini kena panas. Jadi ini bukan oli ini nyala. R134 ini. Anda saksikan. Jadi stainlessnya yang gosong kemudian nyalain. Ngebulnya putih, bukan hitam ini. Oke guys, saya akan uji lagi satu lagi ini. Saya akan buang. Oke. Sudah saya buang ini ngebulnya putih ini. Ya. Saya sudah uji oli 134. Ini tidak ngebul hitam seperti solar misalkan atau yang lain plastik. Jadi ada yang namanya oli ini sintetis, kemudian bukan, ini juga perlu ada penjabaran. Cuman saya bukan ahli oli nih. Takutnya ada yang komen, ini Anda sebenarnya bukan ahli oli. Bukan, saya bukan ahli oli. Saya akan tes lagi R600 ini. Oke. Ini saya habisin ini, walaupun dengan teori dan uji, tapi ini sudah pasti ini mendekati untuk sebuah pengetahuan Anda. 134 sudah saya bakar ini. Saya akan isi oli R600 ini. Oke. Susah ini. Satu lagi suruh bubut sih tukang syutingnya. Oke guys. Oke. Sudah saya tuang, ini tidak bisa miring. Ini murni R600. Saya akan bakar. Saya akan bakar lagi oli R600 ini seperti apa. Apakah ini ngebul putih atau hitam
atau langsung nyala ini. Ini R600, oke? Saya akan bakar. Ini juga ngebulnya putih ini. Ini masih, jadi ini kadar panas oli ini masih bening, kira-kira seperti itu, ya. Ini saya uji dulu, pernah menguji oli apa itu, video saya ada menguji oli palsu dan tidak. Jadi kalau dibakar asapnya putih, ini bukan palsu ini. Kalau hitam, ini baru yang namanya oli palsu, ya. Ini kena panas juga masih bening termasuknya ya. Jadi ini ada tingkatan oli yang kena panas ini akan seperti ini, seperti ono ini Anda saksikan ini. Oke guys. Tuh olinya masih bening tuh. Ya. Oke guys. Pengetahuan besar untuk Anda ini, bahwa oli ini akan kena kadar panas suhu berapa di kompresor, akan terjadi seperti apa saya uji dengan bakar ini. Artinya suhunya melebihi panas kompresor karena ini api dan sendok ini. Jadi yang namanya oli, kalau tidak ada masalah di apapun, kadar panas ini akan tetap bening ini. Berbeda lagi kalau gulungan semakin rontok atau ada piston kemakan, ini sudah berbeda lagi. Anda saksikan, makanya tahu, ini pengetahuan yang besar untuk Anda tentang sebuah oli. Luar biasa, tidak ada yang angkat. Makanya saya bukan mengandalkan sebuah solusi. Orang tahu solusinya, ini harus tahu dari akar-akarnya ini saya bilang. Dari hulunya kata Bang Ahok, ini sudah pasti nih untuk kuncinya supaya tidak nyasar. Oke, makanya saya tes seperti ini supaya Anda paham. Ini R600 dan 134 sudah saya uji bakar. Ngebulnya sama putih, tidak hitam, kemudian tidak nyala. Nyala ini karena faktor apinya kan naik. Kemudian stainless, jadi dibakar ini nyalanya bukan nyala begitu dihidupin langsung. Nyala bukan nyamber, tidak. Ini bukan nyala namanya. Ngebulnya putih, kena kadar panas ratusan derajat. Dengan api ini oli masih bening ini. Oke guys, mudah-mudahan Anda menyaksikan video ini untuk sebuah pengetahuan yang luar biasa tentang dunia oli. Ini penting untuk Anda apalagi para pemula. Oli ganti harus jodoh-jodohnya, jangan main asal saja. Malam guys, siang.